أن يومكم هذا يوم عرفة ومحلكم هذا محل عرفة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله, sidang jamaah wukuf Arafah yang dirahmati Allah. Hari ini kita di tempat yang mulia, kita di waktu yang mulia, di momentum yang penuh kemuliaan, yaitu Yaum Arafah dan tempat Arafah. Sungguh tidak semua hamba Allah mendapatkan kenikmatan ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Bagi yang dibekali ilmu, mari kita bertakwa dengan ilmu kita. Bagi yang dibekali harta, mari kita bertakwa dengan harta kita. Bagi yang dibekali jabatan dan kekuatan, mari bertakwa dengan jabatan dan kekuatan itu. Bagi yang dibekali kesehatan, mari kita bertakwa dengan kesehatan tersebut. Sungguh, tiada hal yang bermanfaat di dunia ini ketika seluruh anugerah ini tidak kita curahkan untuk bertakwa kepada Allah. Allah memberikan janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Sidang jamaah wukuf di Arafah. Ibadah haji adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang menempatkan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada ucapan khusus, tidak ada perbuatan khusus, hanya tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dengan pakaian putih, kita datang dengan seperti dua kain kafan yang sedang kita gunakan. Bisa jadi itulah dan pasti itulah kita nanti akan diantarkan ke liang lahat. Maka ibarat hari ini adalah ibarat gladi bersih kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya adalah di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, diberikan kesempatan untuk kembali kepada keluarga kita. Tapi nanti ketika kita diantarkan ke liang lahat, tidak ada kesempatan itu untuk kembali. Ibadah haji menurut Muhammad An-Nabilsi adalah ibadatun hajariyatun, yaitu ibadah yang interaksinya seakan-akan dengan bebatuan. Kita ketika tawaf mengelilingi batu, ketika sa'i juga melewati dua gunung yang dua-duanya juga batu. Ketika wukuf di Arafah juga padang yang penuh dengan bebatuan. Di Muzdalifah juga penuh dengan kerikil-kerikil dan bebatuan. Di Mina juga kita berinteraksi dengan kerikil dan bebatuan, gunung-gunung batu dan lembah yang penuh dengan bebatuan. Maka ketika kita dihadapkan dengan bebatuan itu, interaksi kita diminta untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berinteraksi dengan batu, kita tidak melihat batunya, tetapi kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dasar beribadah kepada Allah adalah haram. Al-aslu fil ibadati at-tahrim, sampai ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan itu. Ibadah haji seakan-akan perbuatan paganisme menyembah batu, tetapi sesungguhnya sungguh demi Allah kita tidak menyembah batu. Kita hanya kiblatnya diarahkan menuju kepada Ka'bah.
Hakikatnya yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita harus menuju kepada Allah. Wukuf di Arafah ini walaupun di terik matahari yang panas, di tengah bebatuan ini harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apa iman kita? Sehebat apa iman kita ketika kita dihadapkan dengan bebatuan-bebatuan itu? Kalau kita menentang bebatuan itu, maka kita tidak ubahnya paganisme, yaitu orang-orang yang berubah kaki. Tetapi tidak, kita melakukan itu karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjatan kita, gantungan kita yang kita hadapi saat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari ini, di hari Arafah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalud du'ai du'a yaum Arafah." Hebat-hebatnya doa, utama-utamanya doa adalah doa di hari Arafah. Maka di hari ini mari kita panjatkan doa setinggi-tingginya. Kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Segunung tingginya kesalahan kita, kalau kita memohon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan itu kepada kita semua. Sungguh doa itu pasti akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seorang hamba ketika dia berdoa pasti akan diijabahi. Dengan salah satu ijabah ini, satu dia ijabahi dengan permintaannya persis dengan apa yang diminta. Kedua, akan disimpankan pahalanya kelak di akhirat. Ketiga, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari balak-balak yang ada di sekitar kita. Maka doa yang kita ulang-ulang terus-menerus setiap hari, sungguh itu tidak sia-sia. Apalagi doa yang kita panjatkan di hari Arafah ini, sungguh itu tidak akan sia-sia. Apalagi di hari yang sangat mulia, di tempat yang mulia, jutaan orang ingin duduk di sini tetapi terhalang dengan berbagai macam hal sehingga tidak bisa duduk ini. Kita yang diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala keterbatasannya, ternyata Allah mentakdirkan di siang ini, di tempat ini untuk tinggal di sini. Berapa orang menangis terseduh-seduh, bahkan menunggu puluhan tahun sampai saat ini pun juga tidak bisa untuk menuju ke Arafah ini. Kita bisa jadi sudah ditakdirkan oleh Allah untuk ke tanah Arafah, tetapi orang tua kita yang membesarkan kita, yang telah berjuang agar kita menjadi anak yang baik dan saleh, belum tentu pernah duduk di Arafah ini di hari ini. Maka sungguh sangat durhaka bagi kita yang saat ini ada di sini. Kita lupa atas jasa orang tua kita. Kita lupa atas jasa kehebatan mereka. Sesungguhnya kita bisa duduk di sini bukan keberhasilan kita, tetapi keberhasilan orang tua kita yang telah mendidik kita, mendoakan kita dan membesarkan kita. Keberhasilan kita masih kita tunggu kepada anak-anak kita. Bisakah anak-anak kita seperti kita? Bisakah anak-anak kita akan menjadi seperti kita yang duduk di Arafah di hari ini, di waktu ini, benar-benar memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya? Tidakkah kita ingat cerita Nabiullah Ismail ketika dikatakan, wahai ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pandanganmu wahai Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajibuni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, dengan sebutan ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah yang engkau diperintahkan itu. Semoga aku menjadi hamba Allah yang sabar. Kehebatannya bukan kehebatan pada Nabiullah Ismail yang taat kepada Nabiullah Ibrahim, tetapi kehebatannya adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik seorang anak bernama Nabiullah Ismail bisa taat seperti itu. Bisakah kita mendidik anak kita bisa
kisah seperti itu? Tidakkah kita pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni? Beliau haji dari Yaman sampai ke kota Mekah dengan menggendong ibunya. Tidakkah kita tahu rasanya panas di Arafah ini seperti ini? Kita masih naik bus dan di bawah tenda. Tetapi Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk berangkat haji. Dan apa yang diucapkan Uwais Al-Qarni? Allahumma ighfir ummi, Allahumma ighfir ummi, Allahumma ighfir ummi, ya Allah ampunilah ibuku. Sambil menggendong, ya Allah ampunilah ibuku, ya Allah ampunilah ibuku. Ibunya bertanya, wahai Uwais, ma hazzuka min ad-du'a? Mana bagianmu berdoa untuk kebaikanmu? Dia menyatakan, wahai ibuku, cukuplah engkau ridha kepadaku, aku akan ridha atas kehidupan ini. Yang menjadi titik poinnya adalah bukan Uwaisnya yang hebat, tetapi bagaimana ibu Uwais mendidik Uwais menjadi orang yang sangat taat kepada ibunya. Berjuang mati-matian untuk ibunya. Berjuang sahabat itu menggendong dari Yaman sampai Mekah. Bahkan pernah ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi janjinya sudah habis. Dia andaikan duduk saja sebentar di kota Madinah, pasti akan ketemu dengan Rasulullah. Tetapi begitu taatnya dia kepada ibunya, akhirnya dia kembali pulang tanpa ketemu dengan kekasih yang sangat dia cintai. Siapa sih orang yang tidak ingin bertemu dengan Rasulullah? Sudah ditakdirkan sampai di kota Madinah, akan tetapi dia taat kepada ibunya. Yang hebat tidak hanya Uwais, yang hebat adalah ibunya, bagaimana dia mendidik putranya yang bernama Uwais, sehingga dia mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, bisakah kita mendidik putra dan putri kita seperti Nabiullah Ibrahim mendidik putranya Nabiullah Ismail? Bisakah kita mendidik putra dan putri kita seperti ibunya Uwais mendidik Uwais, sehingga kehidupan ini kita akan terus memberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Sidang jamaah wukuf di Arafah. Arafah adalah proses untuk mengetahui diri kita. Ibadah ini adalah ibadah merenung, ibadah untuk mengetahui sudah di mana titik kita saat ini, sudah di mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan separuh hidup kita, bahkan lebih hidup kita terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya lupa beribadah kepada Allah. Kemaksiatan apa saja yang pernah kita lakukan, bahkan itu belum ditaubati. Di Arafah inilah kita harus mengakui kesalahan-kesalahan kita. Di Arafah inilah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wa man yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau, ya Allah? Sebagai hamba-Mu, ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosa ini, kepada siapa kami mohon ampun, ya Allah? Mungkin ada kemaksiatan kecil, akuilah kalau itu maksiat. Jangan atas nama seni dan ilmu kemudian ini adalah keindahan. Kalau maksiat lebih baik kita akui bahwasanya itu maksiat dan kita bertaubat kepada Allah. Di dalam kehidupan kita sering orang mengatakan melihat perempuan ajnabiyah itu baik, indah karena larangan sedih. Tetapi di dalam agama itu adalah dosa. Kalau itu dosa, sebenarnya kita mengatakan itu dosa. Tidak usah berkelit atas nama ilmu atau seni. Kita akui, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dengan taubat ini Allah akan memberikan ampunan-ampunannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata." Seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Wa man yaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba.
Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku maka dia tidak mau untuk ikut masuk surga. Maka hukum dasar menjadi umat Rasulullah itu adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illa al-mujahirin, kecuali mereka yang sangat terang-terangan di dalam melakukan dosanya. Bagaimana mereka terang-terangan ya Rasulullah? Yaitu mereka yang ketika bermaksiat di malam hari, Allah sudah menutupinya ketika masuk pagi hari, tetapi dia bercerita kepada orang lain, itu termasuk adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Maka di antara taubat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembunyikan kemaksiatan, tidak menyampaikan bahkan menceritakan kepada orang lain. Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan, wajib hukumnya seorang hamba yang telah berbuat maksiat, ketika ditanya apakah engkau telah berbuat maksiat A, dia wajib mengatakan tidak. Dia boleh jujur hanya kepada satu orang, yaitu kepada hakim. Maka maksiat apapun yang pernah kita lakukan jangan sampai diceritakan kepada anak dan cucu kita. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Kalau anak cucu kita bertanya, Bapak, pernahkah engkau melakukan maksiat ini? Wajib kita menjawab, tidak pernah, Nak. Tidak pernah melakukan itu. Karena dengan usaha tidak mengakuinya, Allah akan juga menutupi dosa-dosa tersebut. Suatu ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Umar, kemudian dia mengatakan, halaktu ya Umar, aku hancur wahai Umar, ma'ahlakaka, apa yang menghancurkanmu? Dia kemudian mengatakan, waqa'tu fi zina, aku jatuh pada hubungan zina. Kemudian Umar mengatakan, man haddatsaka bihadza, siapa yang telah engkau berikan cerita tentang ini? Tidak ada ya Umar. Kalau engkau menceritakan kepada satu saja, la arjumannak, maka engkau akan kurajam. Maka membunyikan kemaksiatan itu adalah bagian dari taubat. Tidak menceritakan kemaksiatan kepada orang lain itu adalah bagian dari taubat. Kalaupun toh saat ini selamat ketika kita bermaksiat, sungguh di hari yaumul mahsyar kita tidak selamat di hadapan Allah. Kalaupun kita selamat di dunia telah melakukan kemaksiatan, keluarga kita tidak tahu, hukum tidak tahu, sungguh di hari yaumul mahsyar akan ketahuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembunyikanlah kemaksiatan-kemaksiatan itu. Bukan berarti disembunyikan dilakukan, tetapi disembunyikan untuk ditinggalkan, untuk melakukan yang baik. Di antara bentuk pertobatan adalah kita bertaubat kepada Allah atas gelar dan pangkat yang kita terima. Ada gelar ustaz, ada gelar kiai, ada gelar doktor, ada gelar dokter Andes, ada gelar ini dan itu. Sungguh di hari ini kelak di padang mahsyar, gelar-gelar itu tidak akan dipertanyakan. Gelar-gelar itu tidak akan menjadi tempat perlindungan kita. Tetapi tanggung jawab dari gelar itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menikmati dengan gelar haji, kita menikmati dengan gelar doktor Andes, kita menikmati gelar doktor, kita menikmati gelar ustaz, kita menikmati gelar yang lain. Sungguh di hari ini kita diperintahkan itu menanggalkan itu, tetapi tidak menanggalkan tanggung jawabnya, karena kelak di yaumul mahsyar kita ditanyakan atas pertanggungjawaban itu. Sungguh ya Allah, tiada tempat berlindung kecuali kepadamu ya Allah, tiada tempat berlindung kecuali kepadamu ya Allah. Di saat matahari tepat di atas kepala kita hanya sejengkal saja, di hari ini kita masih ada tenda. Di hari yaumul mahsyar kelak tidak ada tenda tersebut. Sungguh semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima ibadah haji kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya tentang mabrur haji, apa haji mabrur itu? Rasulullah menjawab, it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa
tibul kalam. Maka tanda bahwasanya orang itu adalah haji mabrur di saat ini dan sampai kelak nanti setelah haji, dia suka it'amut ta'am, yaitu memberikan makanan kepada orang lain. Maksudnya apa memberikan makan? Dia memberikan manzada min zakatil wajibah, yaitu sesuatu yang melebihi dari zakat wajib, zakat malnya. Kalau zakat malnya yang wajib bagi dia 2 juta, maka dia bisa mengeluarkan sampai 3 juta, 4 juta. Maka itu sudah masuk bagian dari it'amut ta'am. Yang kedua, ifsya'us salam. Secara tauqifi ifsya'us salam adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi secara pemahaman ifsya'us salam bisa diartikan suka menyapa. Kemana-mana suka menyapa, suka memberikan kesalangan kepada orang lain. Bisa jadi di negara kita menggunakan kata-kata monggo, nyuwun sewu, kula nuwun. Itu bisa jadi sudah bagian dari ifsya'us salam. Maka selalu menjaga aman terhadap orang yang bertemu dengan kita, artinya orang lain tidak takut ketemu dengan kita, maka itu bagian dari ifsya'us salam. Dan yang terakhir adalah watibul kalam, ucapan-ucapan yang baik dan indah. Maka gelar dari haji mabrur kita nanti adalah sangat bisa dilihat dari cara berbicara kita. Yang awalnya bicaranya keras, bicaranya menjadi lembut. Yang awalnya bicaranya kasar, bicaranya menjadi lunak, bicaranya menjadi sopan. Mungkin saja dia marah kepada orang lain, tetapi marahnya selalu ditahan. Marahnya tidak menggebu-gebu, marahnya selalu ada porsinya. Maka tanda utama bahwasannya dia adalah orang yang mabrur adalah tibul kalam, ucapannya menjadi indah, ucapannya menjadi sopan. Mungkin tanda yang paling utama kita tunjukkan adalah kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bisa merubah kepada kedua orang tua kita dengan bahasa kromo, maka itu jauh akan berubah. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan kehormatan kita adalah kedua orang tua kita. Maka dengan ucapan yang baik, dengan sopan santun di hadapannya, kita telah menunjukkan menjadi haji yang mabrur di hadapan mereka. Sidang jamaah wukuf di Arafah, semoga nanti kita bisa melanjutkan wukuf ini dengan penuh khusyuk, melanjutkan wukuf ini dengan zikir kepada Allah, dengan tasbih, dengan istighfar, dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita tidak dapat menangis, sungguh betapa keras hati ini. Bisa jadi ada maksiat yang belum kita tobati, bisa jadi ada maksiat yang terlupakan di masa hidup kita. Maka semoga hati kita di hari ini sampai nanti mulai dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah-hidayahnya, sehingga panjatan doa yang kita panjatkan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. واشهد ان سيدنا محمدا
إبراهيم وعلى سيدنا أشهد أن لا إله إلا هذا يوم عرفة أشهد أن لا إله إلا من استطاع إليه سبيلا أشهد أن محمدا رسول والمسلمين والمسلمات أشهد أن والمؤمنات محمدا رسول مجيب الدعوات يا صادق أعز الإسلام والمسلمين على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.